Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, sekarang kita lanjut lagi pelajaran biologinya. Sekarang kita akan membahas bahan-bahan berbahaya. Oke, jadi bahan-bahan berbahaya bisa kita kategorikan sebagai toxic, korosif, flammable, karsinogenik, oksidatif, dan eksplosif. Yang pertama ada yang namanya toxic ya. Toxic atau bahasa Indonesianya berarti dia adalah beracun ya. Nah, beracun berarti dia ketika mengenai tubuh itu akan menyebabkan fungsi-fungsi tubuh itu terganggu. Yang harusnya misalkan di ginjal harusnya bisa menyaring darah, ketika terkena nefrotoksin, racun yang menyerang nefron atau menyerang ginjal, berarti nanti ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ternyata bahan toksik atau bahan beracun ini bisa dikategorikan lagi menjadi berbagai macam kategori, tergantung apanya yang diserang. Jadi misalkan di sini saya mengasih contoh, ada neurotoksin berarti dia menyerang syaraf. Kemudian ada nefrotoksin berarti dia menyerang nefron atau ginjal ya. Kemudian ada reproduction toxin berarti menyerang alat-alat reproduksi. Kemudian ada yang namanya eye hazard berarti dia berbahaya bagi mata. Jadi bisa jadi suatu zat gitu ya, di kulit nggak apa-apa tapi ternyata di paru-paru bermasalah, begitulah. Atau di kulit nggak apa-apa ternyata kalau kena mata bahaya dan seterusnya. Jadi masih tergantung lagi apa yang kena. Tapi secara umum bahan-bahan yang berbahaya jangan sampai kena kulit secara langsung atau kena tubuh kita secara langsung. Makanya dalam lab itu ada perlindungan berupa sarung tangan latex, kemudian masker, kemudian goggles ya, kacamata, sama jas lab. Jadi kalau jas labnya itu melindungi kulit tubuh secara umum, secara luas itu. Kemudian latex jelas melindungi tangan, goggles mata melindungi mata, kemudian masker melindungi hidung dan mulut. Nah, kemudian ada perusak paru-paru berarti dia berbahaya bagi pernafasan atau bagi paru-paru. Ada juga yang modelnya iritasi kulit, berarti bisa mengiritasi kulit, misalkan NaOH gitu ya. NaOH itu kalau kena kulit bisa terjadi iritasi atau paling enggak gatal-gatal kalau NaOH-nya konsentrasinya dikit. Kemudian bisa juga di bahan berbahaya lain misalkan bersifat korosif gitu ya. Yang korosif itu juga berbahaya. Contohnya di sini ada asam sama basa, itu bersifat korosif gitu ya. Korosif berarti dia mampu mengakibatkan korosi ya, atau oksidatif gitu ya. Kemudian ada lagi flammable. Flammable berarti dia mudah terbakar. Meskipun nanti di flammable ini masih bisa dipecah-pecah lagi, ada yang sekedar flammable, kemudian ada yang highly flammable berarti lebih mudah terbakar lagi, atau di atasnya lagi ada extremely flammable berarti jauh mudah lebih terbakar lagi. Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang ya, flammable, highly flammable, extremely flammable. Yang ekstrim ini lebih mudah terbakar. Kemudian ada yang namanya karsinogenik. Kalau karsinogenik ini dia menyebabkan kanker ya. Dan kalau yang menyebabkan kanker itu tidak harus zat juga. Misalkan sinar matahari pun ketika di tempat yang paparan sinar mataharinya ultravioletnya besar, misalkan di daerah kutub yang lubang ozonnya sudah besar, sinar matahari bisa menyebabkan kanker kulit juga. Oke. Nah, kalau di sini contohnya karsinogenik berupa zat itu ada arsenik sama benzol. Kemudian ada oksidatif, atau ini hampir mirip sama ini yang korosif ya. Cuman kalau oksidatif ini reaksinya lebih spesifik lagi, reaksi oksidasi. Kalau oksidasi berarti kalau misalkan kena besi ya besinya bakalan berkarat dan seterusnya. Dan kalau kena tangan juga bahaya juga. Ini bisa menyebabkan minimal iritasi. Kemudian ada eksplosif ya. Contohnya di sini hidrokarbon, hidrogen.
Kalau hidrokarbon ini berarti semacam bensin gitu, kalau ya dikena api ya, kena panas gitu, kemudian di dalam wadah yang lumayan tertutup ini bisa meledak. Kemudian hidrogen juga bisa meledak kalau kena api. Kemudian ada juga bahan yang justru meledak kalau kena air, yaitu bahan-bahan yang ini, kalau kita kan belajar kimia juga, ada yang namanya golongan 1A. Unsur-unsur golongan 1A itu dalam bentuk logamnya, itu kalau kena air akan meledak, kayak natrium, kemudian golongan 1A natrium, fransium. Cuman fransium ini ya terlalu singkat masa hidupnya. Tapi kalau ada itu fransium bakalan ledakannya paling besar kalau kena air. Litium itu juga termasuk 1A. Jadi kalau kena air itu bakalan bahaya. Cek udah berapa menit. Oke, kayaknya untuk materi yang ini sampai di sini dulu ya, yang bahan berbahaya. Jadi intinya bahan berbahaya itu bisa dibagi-bagi menjadi berbagai macam kategori, ada toxic, corrosive, flammable, carcinogenic, dan oxidative, explosive. Dan mungkin kalian bisa nemu bahan berbahaya yang lain, boleh juga ditambahkan. Nah sekarang kalau biasanya kan dirangkum aja ya, cuman ini karena cuman kecil segini, jadi yang contohnya ini kalian cari sendiri. Jadi nanti tugasnya, bukan tugas, catatannya kan mirip kayak gini berarti ya, bahan berbahaya, korosif. Nah di sini kalian cantumkan contohnya, kalian cari sendiri di internet gitu ya. Atau di buku juga boleh. Contohnya semakin banyak semakin baik. Ditulis pakai tangan nggak apa-apa. Jadi bahan berbahaya, oksidatif, contohnya ini. Biar tahu, biar ada catatannya aja. Oke, untuk materi yang ini sampai di sini dulu. Mungkin karena ini materinya pendek, nanti bakalan nambah materi yang lain atau, tapi ini di stop dulu sampai di sini. Kalian melengkapi yang itu tadi contoh-contohnya sebanyak yang kalian bisa. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.